Madison County 2011 adalah sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok anak muda yang mau melakukan perjalanan ke Madison County. Rencananya di sana mereka mau bertemu dengan seorang penulis populer. Namun begitu mereka tiba di sana, sedikit demi sedikit kejanggalan mulai dialami mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi. Rebasan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan kondisi wanita yang sangat lemah tersadar di belakang sebuah mobil truk yang tengah berjalan. Begitu mobilnya berhenti, wanita itu turun dan mencoba untuk melarikan diri. Namun si pengendara sadar, lantas ia mengejar si wanita itu dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian, jauh dari peristiwa itu, cerita bergulir kepada sekelompok anak-anak kuliah yang sudah mempersiapkan rencana untuk bepergian ke suatu tempat. James dan Will adalah sahabat baik. Hari itu mereka pergi bersama dua teman wanita lagi bernama Brooke dan Jenna. Namun di luar rencana, tiba-tiba kakaknya Brooke, Kyle, tanpa ada yang ngajak, dia sendiri memutuskan untuk ikut agar selalu bisa mengawasi Brooke. Sebenarnya tujuan utama perjalanan ini, James berencana pergi ke Madison County untuk bertemu dengan seorang penulis bernama David Randall. James penasaran dengan salah satu karya bukunya. Ada banyak kontroversi di mana buku itu mengisahkan kehidupan seorang karakter psikopat bernama Damien. Diceritakan selama 2 dekade dia telah membunuh sebanyak 33 korban. Memang ceritanya mengerikan. Tapi belum begitu jelas cerita itu kisah nyata atau hanya karang David semata. Saat di tengah perjalanan, kelompok ini dihampiri oleh seorang pengemudi baik. Ia keluar dari mobil dan bertanya kemana tujuan mereka pergi. Belum jelas pria itu siapa, namun sebelum pergi, ia memberitahu bahwa terdapat sebuah jalan pintas yang bisa menghemat waktu. Just before the 16. Setelah dipikir-pikir, akhirnya mereka semua sepakat untuk melewati jalan pintas. Tapi jauhnya perjalanan membuat mereka berhenti untuk istirahat sejenak. Kyle mengantar Brooke pipis di dalam hutan. Terlihat Will selalu membawa kamera kesayangannya dalam situasi apapun. Namun sesaat kemudian terjadi perdebatan antara Will dan Kyle. Sebenarnya diam-diam Will dan Brooke berpacaran. Tapi berhubung Kyle tidak tahu, ia mengira Will tengah mengintip adiknya yang sedang pipis. Hey! It's true, you need to chill out, Kyle. Setelah berdamai, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madison County. Tapi perjalanan yang begitu jauh cukup menguras energi. Mereka pun mampir di salah satu tempat makan untuk mengisi perut. Namun ketika mereka masuk, semua pengunjung serempak menatap mereka dengan tatapan sinis. Memang tampak aneh, tapi tanpa memperdulikan hal itu, James langsung memesan makanan. Di satu sisi memang Kyle orang yang judes. Secara terang-terangan ia mempermasalahkan hal itu kepada nenek si pemilik kafe. Nenek itu pun yang bernama Erma menjelaskan bahwa sebagian besar warga di sini jarang bertemu dengan orang asing. Itu sebabnya mereka tidak ramah dengan kedatangan James dan teman-temannya. Kemudian, James bertanya kepada Erma tentang David dan Damien. Sebagai warga Madison County, memang Emma tahu David, tapi dia mengungkapkan bahwa David sudah menghilang. Dan soal Damien, Erma mengatakan itu hanya tokoh fiktif yang tidak nyata. Tidak terlalu percaya, James masih menduga bahwa ada sesuatu rahasia dari David. Soalnya, selain hanya ingin bertemu, James juga mempunyai bukti surat undangan dari David. Setelah selesai makan, kebiasaan Will yang suka menjepret sesuatu membuat salah satu warga di sana marah. Oh, sorry. What exactly you taking pictures? Sambil menodongkan pisau, pria itu keberatan mobilnya terkena jepretan Will. Kyle menghentikan perdebatan itu. Lalu, pria itu pergi sambil memperingatkan mereka untuk meninggalkan tempat ini selagi bisa. Akhirnya, mereka semua tiba di rumah David. James mengetuk pintu depan, sementara Kyle dan Brooke mencoba memanggil penghuni rumah dari pintu belakang. Namun benar saja, tidak terlihat keberadaan David dan rumah itu nampak kosong.
Jauh-jauh melakukan perjalanan, mereka tidak mau mendapatkan hasil yang sia-sia. Kyle berinisiatif kembali ke kafe agar bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari orang-orang. Setibanya di sana, Kyle kembali bertanya kepada Erma. Meskipun sudah dijelaskan, Kyle tetap mencari tahu informasi David sampai ke saudaranya. Erma pun mengatakan bahwa saudara David sudah tewas semua dan dikuburkan di pemakaman setempat. Karena membuatnya penasaran, Kyle iseng-iseng datang mengunjungi pemakaman. Tapi Never said a word about it. Fuck, man. seorang pria misterius muncul mengkagetkan Kyle. Tiba-tiba dia bertanya, apakah Kyle sedang bersama polisi? Hal itu pun membuat Kyle bingung. Pria itu pun kembali mengungkapkan bahwa beberapa saat yang lalu polisi tiba di tempat ini untuk mencari gadis yang hilang. Tidak lain tidak bukan itu adalah gadis di awal film. Tanpa diberi penjelasan terlebih dahulu, pria itu mengatakan bahwa Erma dan orang-orang di sana adalah dalang di balik semua ini. You going? Sementara James dan teman-teman sambil menunggu Kyle, Will membaca buku karya David. Dikisahkan kehidupan kelam dari seorang anak bernama Damien. Damien tinggal bersama ibu dan ayah tirinya yang galak. Suatu hari ia kabur dari rumah dan ditemukan oleh warga Madison County dalam kondisi hampir mati dan wajahnya hancur. Sejak saat itu, semua warga jadi paranoid. Memang banyak teka-teki di dalam buku tersebut. Sampai di sini masih belum diketahui bahwa cerita ini fiktif atau kisah nyata. Tapi yang jelas sekarang mereka semakin penasaran. Mereka pun akhirnya mencoba memeriksa seluruh bagian rumah David. James dan Jenna menemukan foto David bersama seorang gadis muda. Namun di salah satu foto, mereka menemukan sebuah tulisan yaitu Ayah, Erma, David, dan Damien. Nah, dari situ sepertinya ada sesuatu rahasia di balik kebenaran dari foto tersebut. Di sisi lain, setelah dari pemakaman, Kyle seperti mendengar suara teman-temannya. Dia tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang lain atau curiga tentang sebuah bahaya. Lantas dia mengikuti suara itu dan menemukan dua gadis tanpa busana sedang mandi di sungai. Tanpa banyak bekicot, Kyle tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun mencoba untuk ikut bergabung bersama mereka. Tapi tanpa diduga-duga itu sebuah jebakan. Dari belakang pria bertopeng baboy muncul menusuk Kyle dan membunuhnya. Lamanya kepergian Kyle membuat James merasa khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk menyusul Kyle sendirian. Jarak kafe Erma yang tidak jauh, James memilih menyusul Kyle dengan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu pengendara mobil yang sengaja mau menabraknya. Hey! Dilihat dari peristiwa ini, tempat itu memang benar-benar misteri dan mungkin saja berbahaya. Sementara itu, Will dan Brooke tidak menemukan apapun selain stick baseball di rumah David. Akhirnya, mereka berdua mencoba berkeliling di area sekitar hutan. Lagi-lagi mereka menemukan sebuah rumah tanpa berpenghuni. Dari situ, tiba-tiba Will kebelet pipis. Namun di saat Will lagi asik-asik yang merinding, dia melihat jasad Kyle hanyut terbawa aliran sungai. Dan kemudian sosok pria bertopeng baboy kembali muncul. Meskipun Will berusaha melawan, tapi akhirnya Will harus tewas di tangan si Popat. Menyaksikan peristiwa itu, Brooke sangat histeris. Beruntung Brooke bertemu dengan Jenna. Di sisi lain, akhirnya James tiba di kafe Erma. Namun di sana James sama sekali tidak menemukan keberadaan Kyle. Dari foto yang ditemukan, James sadar bahwa Erma telah berbohong. Dan sebenarnya Erma adalah ibu dari Damien. Dari situ Emma mulai mengaku. Ia mengancam James, memperingatinya bahwa dia tidak akan selamat. Terungkap sepertinya cerita buku David adalah kisah nyata. Di luar kafe, James kembali bertemu pria baik sebelumnya. Ternyata dia adalah David. David mau menjelaskan semuanya kepada James dan membawanya ke suatu tempat. Setibanya di sana, terlihat pria konyol sebelumnya muncul dan The last of them. saat ini situasi Jenna dan Brooke sangat berbahaya. Mereka dikejar si Popat bertopeng baboy sampai masuk lebih jauh ke dalam hutan. Ketika persembunyian Brooke hampir diketahui, Jenna bertindak cepat.
Dia mengalihkan perhatian dan rela dikejar psikopat. Saat itu, Jenna hampir saja bisa mengalahkan psikopat. Namun, Brooke hanya bisa menangis ketakutan melihat Jenna tewas mengenaskan. Di saat James tersadar, dia dalam kondisi terikat bersama David dan putrinya. Tidak lain itu gadis yang telah hilang. Memang konyol David mengaku ia menjadikan James umpan agar dia bisa menyelamatkan putrinya. Tapi ya dilihat sekarang mereka bertiga tidak bisa berbuat apapun. Setelah pria penjaga pergi, sosok pria bertopeng baboy muncul menghampiri mereka bertiga. Terdengar David memanggil psikopat itu Damien. David meminta Damien membebaskan dia dan putrinya. Tapi tanpa disadari, James berhasil bebas dan melawan Damien. Berkat usahanya, James mampu membuat psikopat pingsan. Luka David sangat parah. Kemudian, James membawa David pergi untuk segera mendapatkan pertolongan. Sialnya, psikopat itu sadar di waktu yang tepat. Dia berhasil naik ke mobil dan membunuh David. Kerjasama antara James dan gadis itu mampu membuat mereka berhasil kabur. Namun di saat pertigaan jalan, mobil James berbelok ke arah berlawanan dengan Brooke yang berjalan menuju ke kafe Irma. Mengira itu tempat aman, faktanya Brooke kembali masuk ke dalam perangkap psikopat. Brooke menjelaskan semua apa yang dialaminya. Sampai akhirnya Irma mau membantu Brooke membawanya ke dokter dan memintanya menunggu di mobil. Sesaat kemudian Irma menghampiri Brooke, mengeluarkan pisau dan membunuhnya. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Madison County. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!